Selamat sore Bang Rijal. Sore, Par. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat podcast Media Center Nurul Kolbi. Pada sore kali ini kita berkesempatan untuk ngobrol-ngobrol tentang kepemudaan. Selamat sore Bang Rijal. Sore, Par. Gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah Puasa sehat. sampai ini masih lancar kah? Alhamdulillah lancar. Baik Bang, pada kali ini saya ini kan termasuk golongan generasi milenial nih Bang. Saya pengen tahu lebih jelas definisi pemuda itu seperti apa sih Bang? Ya, istilah pemuda sekarang itu diistilahkan generasi milenial. Kita tahu ya sama-sama generasi milenial itu adalah generasi yang kelahiran antara tahun 80-an sampai tahun 95. Antara umur 20 sampai 30. Nah, generasi milenial ini didata Badan Biro Statistik itu hampir 30% dari jumlah penduduk yang ada di Indonesia. Artinya ada sekitar 85 jutaan dari jumlah penduduk Indonesia 271 penduduk. Cukup berpengaruh nanti peranan generasi milenial ini. Itu, Par. Pandangan Abang terkait pemuda generasi milenial ini seperti apa Bang? Pandangan saya itu generasi milenial ada istilah yang pernah saya ingat. Ya, generasi milenial ini adalah generasi yang dekat dengan teknologi. Betul. Ya. Semua bisa dikatakan sebagian besar kegiatan kehidupannya itu dipengaruhi oleh teknologi. Baik dia berkomunikasi dengan kawannya, komunikasi dengan keluarganya, bahkan komunikasi dengan teman dekatnya, gitu. Jadi tidak dipisahkan generasi milenial itu dengan teknologi. Dia mengirim pesan lewat chat WhatsApp atau Instagram atau Facebook atau email. Nah, sayangnya nanti ketika generasi milenial ini tidak bisa membentengi dia, membekali dirinya dengan perkembangan teknologi yang luar biasa pesat, maka akan terjadi distorsi pemikiran dan perilaku dari generasi milenial tersebut. Begitu, Par. Selanjutnya Bang, saya mau tanya nih, apa sih tolak ukur itu antara pemuda dengan orang tua itu Bang? Tolak ukurnya apa Bang? Nah, istilah ini pernah saya sampaikan ke teman-teman diskusi-diskusi pemudaan. Mungkin ada istilah kedewasaan seseorang itu tidak diukur dari berapa umurnya. Ya. Nah, kaitan dengan pemuda, menurut saya pemuda adalah seseorang yang mempunyai angan-angan dan cita-cita untuk masa depannya. Nah, beda dengan orang tua. Orang tua adalah orang yang bangga, yang senang dengan masa lalunya. Nah, ini kadang-kadang ada pemuda yang dengan bangga dan senang menceritakan masa lalunya, dan sebaliknya orang tua masih mempunyai angan-angan dan cita-citanya. Intinya pemuda ini adalah pemuda yang mempunyai angan-angan dan cita-citanya, bukan seseorang yang membangga-banggakan kesuksesan masa lalunya. Itu bedanya antara pemuda dengan orang tua. Baik. Ada kutipan Bang dari presiden pertama kita Bang, Insinyur Soekarno-Hatta kan, beri aku 10 pemuda niscaya akan kuguncangkan dunia. Apakah masih relevan Bang untuk saat ini Bang? Ungkapan dari Presiden Soekarno, berikan aku 10 pemuda niscaya aku akan guncangkan dunia, itu disampaikan ketika Soekarno berpidato
pada saat peringatan kemerdekaan Republik Indonesia. Relevan atau tidak? Tentunya masih relevan. Dengan melihat jumlah pemuda yang ada sekarang di Indonesia itu tadi yang sudah saya sampaikan berdasarkan BPS lebih kurang hampir 85 juta. Ya, 85 juta dari 271 jumlah penduduk Indonesia. Hampir 35%-an atau 30-35%-an dari jumlah penduduk. Sangat relevan. Sangat-sangat relevan. Namun tentunya ini tidak boleh kita terlena dengan jumlah pemuda yang luar biasa banyaknya, sehingga bisa dikatakan bahwa Indonesia mempunyai bonus demografi jumlah penduduk yang mempunyai usia produktif antara 20 sampai 35 tahun. Nah, bonus demografi ini akan menjadi petaka jika tidak bisa dimanfaatkan kesempatan dengan sebaik-baiknya, tentunya dengan pendidikan dan wawasan serta pelatihan-pelatihan untuk pemuda agar mempunyai jiwa pemuda yang kreatif, reaktif, aktif dan inovatif serta mempunyai jiwa pejuang kemerdekaan 1945. Luar biasa. Jadi ada pandangan kurang baik Bang di masyarakat sekitar tentang pemuda generasi milenial karena dia hanya terpaku dengan gadget. Karena terpaku dengan gadget sudah pasti kekurangan skill dan juga pengalaman. Dan bagaimana menurut opini dari Abang? Ya, terkadang kalau kita mendengar pandangan maupun opini dari masyarakat tentang pemuda, memang banyak negatifnya. Tapi sesungguhnya dan sejatinya tidak demikian. Banyak kok pemuda-pemuda yang kreatif, banyak pemuda-pemuda yang luar biasa punya keistimewaan, baik itu keistimewaan dalam bidang agamanya, keistimewaan dalam bidang kreativitasnya, dia buat kerajinan tangan, keistimewaan dalam melestarikan lingkungannya. Seperti contoh di suatu daerah Tarumajaya sekarang ini, kalau Gipar lihat itu dan pernah kunjungi mungkin Sungai Rindu. Sungai Rindu itu adalah inisiatif dan kreativitas serta keinginan yang kuat dari pemuda-pemuda daerah tersebut. Kemudian juga kita lihat agak ke belakangnya lagi Jembatan Cinta yang destinasi wisata yang sekarang menjadi primadona orang Tarumajaya sehingga bisa menghidupkan ekonomi, sosial dan kesejahteraannya. Itu salah satunya adalah kreativitas dan inisiasi pemuda yang ada di wilayah tersebut. Ya, wajar memang kalau pemuda diopinikan sesuatu yang negatif bagi mereka, orang-orang yang melihat pemuda itu hanya terkesan negatif saja dan kita tidak menyalahkan. Padahal di semua itu banyak sisi positif kalau pemuda kan. Iya, betul. Banyak kok sisi positifnya. Terus Bang, ini lantas syarat apa aja yang harus dipenuhi nih untuk kita generasi milenial agar menjadi lebih maju, lebih hebat? Apa aja tuh Bang? Ada istilah dari Imam Syafi'i radhiyallahu anhu tentang standarisasi kepemudaan, yaitu dia mempunyai ilmu, wawasan dan ketakwaannya dua. Ya, standarisasinya dua, ilmu dan ketakwaan. Ketika dua itu sudah melekat, maka bisa dikatakan bahwa pemuda hari ini adalah pemuda yang akan datang. Pemuda hari ini adalah pemuda yang akan menjadi pemimpin di masa depan kelak. Kemudian untuk menjadi seorang pemuda yang hebat, tentunya tadi selain pertama mempunyai ilmu dan wawasan, ya mempunyai cita-cita yang sangat tinggi, meraih pendidikan yang paling tinggi. Tentunya kita mendengar dan melihat sejarah kisah sekelompok pemuda yaitu Syahibul Kahfi.
itu jelas diabadikan dalam surat Al-Kahfi ayat 13. Kemudian juga kita melihat juga peristiwa-peristiwa pemuda penakluk Konstantinopel Muhammad Al-Fatih. Kemudian yang kedua, memiliki akhlak yang mulia. Tentunya itu sudah dicontohkan dan diteladani oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini dijuluki atau mendapat predikat sebagai Al-Amin, orang yang bisa dipercaya. Nah, kemudian selain itu, yang ketiga, pemuda harus betul-betul dalam pergaulannya, jangan sampai menjadi pemuda ini yang bergaul salah, ya, menjauhi segala maksiat dan zina dari perbuatan-perbuatan dosa, ya. Kemudian yang selanjutnya saya perhatikan, kalau ingin menjadi syarat menjadi pemuda yang hebat itu mempunyai kedisiplinan waktu yang bagus, ya. Dia sudah diajarkan dalam Islam, dalam surat Al-As, demi waktu, wal ars innal insana lafi khusr. Nah, betul-betul bisa memanfaatkan disiplin waktu yang baik sehingga nanti dia terbiasa, ya, terbiasa untuk melakukan sesuatu itu sesuai dengan tahapan-tahapannya. Kemudian yang kelima, pemuda ini harus mempunyai jiwa yang mandiri. Nah, ini kadang-kadang perlu pendidikan dan edukasi yang baik. Nah, kalau kita lihat di sini, pendidikan-pendidikan yang baik itu salah satunya, kalau saya boleh sebutkan lembaga, boleh kan ya? Boleh. Salah satu lembaga pendidikan yang mendidik karakter anak baik itu kuat ibadahnya, kuat mentalnya, baik akhlaknya, itu salah satunya di Nurul Qalbi. Ya, karena di Nurul Qalbi ini betul-betul ditumbuh kembangkan akhlak yang baik sehingga dibiasakan adabnya dulu. Ketika adabnya mereka sudah baik, maka baru diajarkan keilmuannya. Pembiasaan makan dan minumnya, pembiasaan hormat kepada yang lebih tuanya, guru dan sekitarnya. Nah, ini ada di Nurul Qalbi. Itu. Ya, mudah-mudahan lembaga pendidikan yang sejenis dengan Nurul Qalbi sama dengan Nurul Qalbi ini akan banyak terjadi di Tarumajaya. Ya, yang terbaik selama ini yang saya perhatikan ya masih ada di Nurul Qalbi. Gitu, Par. Oke, baik. Bang Rizal, terima kasih atas waktunya, terima kasih telah sharing-sharing diskusinya. Semoga apa sharing-sharing udah Bang kasih ke saya nih bisa bermanfaat untuk orang banyak. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.